Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa di ruang diskusi Buana Said. Di acara ini kami akan menampilkan para tokoh publik, ada juga nanti dari kalangan artis, untuk ngobrol tentang seputar narkotika yang begitu semakin jahat, semakin hari semakin masif saja di Indonesia. Targetnya tentu saja remaja dan untuk menghancurkan tatanan yang sudah ada. Nah, untuk kali ini kami sangat berbahagia dan bangga sekali bisa kedatangan oleh 3 narasumber yang luar biasa menurut saya. Di antaranya di sini di ruang ini adalah paling cantik, Ibu Kenny Dewi Kaniasari. Beliau adalah Kepala Dinas Budaya dan Pariwisata Kota Bandung. Kemudian yang kedua, tidak kalah gantengnya dari Kang Andri. Ini dia Kang Haris Yuliana, beliau adalah politisi dari Jawa Barat. Dan yang terakhir Kang Andi Priyatna, Ketua Umum Budaya Anti Narkotika Nasional. Baik, sebelum ke Bu Kenny yang paling cantik di ruangan ini, saya ke Kang Andri dulu. Ini Kang Andri. Kang Andri, ini sejauh mana ini perkembangan penyalahgunaan narkotika di Jawa Barat, khususnya di Kota Bandung saja dulu. Seperti apakah sekarang ini? Izin buka masker dulu ya. Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau survei terakhir Kota Bandung itu lumayan ya. Khususnya kalau Jawa Barat aja kita bicaranya. Pengguna Jawa Barat itu sekarang adalah terbesar di Indonesia. Walaupun di data statistik itu ketiga setelah DKI. Tapi karena jumlah penduduknya lebih besar Jawa Barat, jadi lebih banyak. Lebih gitu. banyak. Untuk yang paling akhir data yang didapat dari LSM Buana seberapa banyak? Kalau Jawa Barat itu yang 2019 ada kenaikan, Kang. Jadi sebelum 2019 itu Jawa Barat itu sudah lebih 800-an ya, 800 ribuan orang gitu. Sekarang di pandemi ini naik khususnya Kota Bandung gitu. Justru saat pandemi ini naik ya? Betul, karena mungkin tingkat stresnya tinggi. Jadi Cicing wae di imah, tambah kesal main gitu. narkoba. Betul. Nah kemudian Kang Andri, untuk strata usia ini yang paling banyak dibidik oleh para penjahat ini, para penjahat. Kenapa saya bilang para penjahat? Karena kalau bandit harta atau nyawa, tapi kalau untuk narkoba atau narkotika, ya harta ya nyawa, dua-duanya diambil. Makanya saya sebut penjahat. Ini biasanya di usia berapa yang menjadi sasaran target mereka? Sebetulnya kalau target sih mereka bandar itu investasi ya. Dari SD juga udah investasi. Jadi kalau ada anak kasus yang terakhir di Arca Manik yang saya sempat ke Ibu bilang bahwa usia 4 tahun hilang selama 7 hari, pulang itu udah bisa bikin kunci duplikat brankas si anak gitu. Mungkin selama 7 hari itu terus dikasih dan jadi kecanduan. Jadi bandar itu sekarang sudah nggak melihat usia Pak Beni. Jadi semua, tapi khusus untuk anak yang masih di bawah umur itu mereka investasi. Karena di usia nanti usia emasnya itu dia sudah nggak akan jadi generasi produktif lagi. Gitu. Itu dari informasi yang didapat, itu caranya bagaimana itu ke anak SD? Banyak gitu. Pertamanya ya yang sudah sering kita ketahui ke anak SD kelas 3 ke bawah itu dengan iming-iming makanan, permen lah. Kalau anak yang sudah kelas 5 sampai SMP itu diiming-iminginya dengan dikasih pulsa, dikasih game gitu, pulsa game gitu yang sekarang lagi marak itu. Makanya saya berharap semua ini khususnya Jawa Barat ya, khususnya Kota Bandung juga, semua konsen ke situ karena 2045 itu nggak akan ada generasi emas, nggak ada bonus demografi karena generasinya sudah rata-rata pemakai pecandu itu usianya itu sudah dipangkas hampir setengahnya kalau dia pemakai gitu, rata-rata itu Pak Beni. Ya.
Jawa Barat, senternya tentu saja di Bandung nih Kang. Nih satu lagi pertanyaan ini. Untuk Bandung sendiri kumaha eta tah dongengna? Jadi di Bandung itu yang sekarang ada rental sabu, Pak Haris. Rental sabu. Rental sabu. Maksudnya ya. gimana rental Jadi sabu? kalau anak SMP, SMA beli itu berat karena 1 gramnya itu bisa 1 juta. Tapi kalau rental sabu 1 hisap 2 hisap 100.000. Gitu. Jadi anak SMA, SMP itu bisa masuk ke rental sabu. Juga ada sebetulnya banyak sih modus yang mereka ada yang dikreditkan sabunya yang harganya 1 juta jadi 1,8, jadi bukan motor aja Pak Haris, bukan yang dikreditkan gitu. Iya. Baik. Nah, sekarang saya ke Bu Kenny ini sebagai Kepala Dinas Budaya Pariwisata Kota Bandung. Berbeda kalau provinsi itu ada Dinas Pariwisata dan Budaya, jadi pariwisata yang didahulukan. Kalau di Kota Bandung budaya dulu yang didahulukan. Nah, Bu, mau tidak mau ini penyebaran penyalahgunaan narkotika atau narkoba yang ada di Kota Bandung lah ya. Biasanya memang dari tempat-tempat hiburan, salah satunya seperti itu. Nah, tempat hiburan ini kan di bawah naungan Dinas Budaya dan Pariwisata juga nih. Apa langkah-langkah Ibu nih untuk menekan? Kalau mentiadakan rasanya mustahil lah gitu ya. Hal yang mustahil, yang mustahil. Nah, kalau di lingkungan Ibu nih caranya bagaimana? Tindakan preventif untuk menekan angka supaya jangan terlalu tinggi begitu peredarannya. Mohon izin, saya juga buka masker ya. Ya betul, memang tempat hiburan itu adalah salah satu binaan kami, dan menurut data sampai saat ini tempat hiburan ini tersebar di hampir 200 lokasi di seluruh wilayah Kota Bandung. Nah, ini dalam konteks kita berbicara tentang bahaya narkoba, langkah-langkah preventif yang selama ini kita lakukan, terutama pada saat mungkin sebelum pandemi ya, karena tempat hiburan sebelum pandemi itu buka. Nah, pada saat pandemi ini banyak yang ditutup, baru sekarang ini tempat hiburan ini baru boleh buka. Nah, sebelum itu kita ini sering mengadakan pembinaan-pembinaan, penyuluhan-penyuluhan bekerjasama dengan BNN Kota Bandung. Nah, tidak hanya sebetulnya tentang narkoba saja, tetapi juga tentang penyakit AIDS itu ya, kemudian juga tentang bahayanya seks atau pergaulan bebas seperti itu ya. Karena memang di dunia malam itu ya cukup rentan ya tentang hal-hal tersebut. Jadi penyuluhan-penyuluhan baik itu kita datang langsung maupun mereka kita undang si pekerja-pekerjanya itu. Kita undang dalam satu seminar gitu seperti itu. Di suasana PPKM sekarang ini Bu, walaupun sekarang sudah mulai turun ya level 2 sekarang. Ini tempat hiburan buka sampai jam berapa nih Bu? Tempat hiburan ini sudah boleh buka di masa PPKM level 2 ini sampai pukul 21 malam. Atau eta mah baru ge sumpi kita mau salaman Pak. Kayaknya pas tutup. Jadi istilahnya namanya juga orang baru sakit ya, jadi recovery-nya nggak sekaligus gitu ya, pelan-pelan lah, bertahap ya. Mungkin kalau misalnya nanti di level 1 ya siapa tahu bisa sampai pukul 24. Yang mudah-mudahan Bandung segera ke level 1 seperti halnya DKI Jakarta dan Surabaya ya. Nah, sepanjang Ibu menjadi Kepala Dinas Budaya dan Pariwisata Kota Bandung Bu, nih, bukan penularan ya, penyebaran ya penyalahgunaan narkotika di Kota Bandung ini, terutama di lingkungan pariwisata lah Bu. Sepengetahuan Ibu nih seperti apa Bu? Kalau data ke kami sih mungkin yang paling tahu itu di BNN ya. Hanya kalau menurut pengalaman kami di lingkungan kami ini sempat juga sih di internal juga yang terkena kasus ya. Cuman ya sekarang yang bersangkutannya sudah terbina lah ya, dan mudah-mudahan tidak terjerumus lagi gitu ya. Nah, tentunya kita juga suka mengundang beberapa narasumber dalam rangka pembinaan SDM di dinas juga. Jadi tidak hanya eksternal dengan mitra-mitra binaan, tapi juga internal untuk ASN yang ada di dinas juga, itu kita lakukan dengan cara yaitu tadi mengundang narasumber dalam rangka langkah-langkah preventif lah. Bu Ana pernah diundang?
Nanti mungkin Bu Ana nanti kita undang ya. Selama ini kita ya itu tadi kita kerjasamanya dengan BNN Kota Bandung biasanya. Dan ini mungkin kita kemas juga sesuai dengan kemasan orang pariwisata ya. Jadi tidak harus melulu serius gitu ya di ruangan kelas seperti itu. Mungkin nanti kita bisa lakukan agak-agak relax. Misalnya itu tadi ya di objek-objek wisata mungkin ya penyuluhannya seperti itu atau di tempat-tempat outdoor di taman gitu kan itu mungkin lebih enak lah cara penyampaiannya nanti dan lebih bisa diterima. Nah kalau melihat dari penyebaran tadi disampaikan oleh Kang Andri, rasanya serem banget Kang Aris. Kang Aris sebagai politisi di Jawa Barat dan juga mantan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat. Ini bagaimana ini? Apakah perlu pemerintah daerah membuat satu regulasi aturan yang lebih tidak kalah serem lagi dengan penyalahgunaan narkotika atau bagaimana ini Kang? Iya, saya kira yang pertama saya mengapresiasi masalah pembahasan narkotika ini ya. Saya tidak sepakat dengan penjahat ini, mungkin nggak ada definisinya kesadisan narkoba ini karena dia bukan sekedar harta dengan nyawa, tapi saya kira masa depannya sudah direbut. Jadi orang bisa mati jauh lebih cepat ya dari waktunya ya. Jadi masa depan bangsa ini itu sudah selesai di awal gitu kan. Ini itu ngerinya narkoba ini dan saya kira tadi saya menarik dan saya sepakat sekali bahwa sekarang itu metode yang digunakan oleh jaringan narkoba ini itu dengan metode investasi tadi. Ya. Sekarang penggunaan narkoba sekitar usia 15 tahun sampai 35 tahun. Jadi ketika mereka mulai masuk di usia 15 tahun, dia sudah bisa memprediksi sampai usia 35-40 tahun itulah market mereka tumbuh. Jadi mereka masuk di generasi itu untuk menumbuhkan market yang cukup panjang. Nah, jadi terkait dengan itu semua, saya kira maka regulasi yang harus menanggulangi narkoba itu harus seimbang dengan akibat besarnya, gitu kan ya. Jadi kalau belum seimbang, ya saya kira semua orang masih bisa bermain di level ini. Saya Pak Kang Benny SD kelas waktu saya SD sekitar tahun 70-an gitu kan ya. Saya kan hidup, kalau ini kan orang Cicadas. Ya. Nah, kalau saya hidup di Cicadas juga sama. Karena rumah saya di Cikutra dulu. SD saya di sini semua. Ya, SD saya di Cicadas. Jadi saya mengerti betul tentang ini. Dulu anak-anak SD tahun 70-an itu dengan saya. Kalau bolos sekolah di jam-jam itu ke belakang ke WC, itu ganja sejenisnya dan seterusnya itu dari belakang sudah pada menghisap. Dan pada periode mereka seusia saya hari ini udah masuk ke angka 50-an. Saya kira mereka juga akhirnya jadi banyak pemain besar gitu kan ya. Jadi kalau masalah regulasi, ya saya lihat regulasi kepada pengguna narkoba ini, walaupun memang saya lihat sudah cukup keras karena ada ancaman hukuman mati terhadap pengguna narkoba, ya. Tapi saya kira tindakan saya perlu mendorong aparat ini jauh lebih keras dari apa yang sudah, karena berbahaya. Indonesia bisa hancur jauh lebih cepat dari waktunya. Dan kemudian yang berikutnya adalah yang kita harus waspadai ini. Perkara narkoba ini bukan perkara lokal, tapi dia masuk dalam area geopolitik global, ya. Sehingga tidak sederhana memang negara ini mengurusi ini, karena dia bisa berhadapan dengan kekuatan yang besar, bukan sekedar jaringan yang kecil, ya. Saya kira itu. Jadi kalau regulasi kita dorong jauh lebih keras, ya. Begitupun pada pelaksanaannya. Ya, ada yang mengatakan bahwa yang terjadi sekarang ini aparat menangkap kelas kecilnya begitu, sebetulnya ada bandarnya di balik itu, selamat-selamat saja. Menurut Kang Aris bagaimana itu? Nah, kalau di kacamata politisi ya, saya kira saya sepakat dengan cara pandang itu. Jadi kalau yang ditangkap itu pengguna, pasti nggak akan ada ini, larinya ke rehabilitasi. Betul. Ya, tapi kalau yang ditangkap jaringannya, kita ingin tahu ini ujung jaringan itu di mana sih? Kan kita juga, saya sebagai politisi selama ini belum pernah ada rilis, ya, baca rilis. Ini
jaringan besar di kita ini apa? Kalau boleh sekarang misalkannya dibuka oleh Kang Andri ya. Dalam konteks Buana, ini sebenarnya jaringan narkoba di Indonesia kayak apa? Ya, sehingga mereka mampu menciptakan permen rasa narkoba, mereka mampu bisa menciptakan yang jauh lebih besar, tiba-tiba mereka masuk di diskotik, di tempat-tempat hiburan. Tapi yang menarik tempat hiburan semua tutup setahun ini malah meningkat. Berarti itu juga bukan juga jaminan masalah Bukan satu-satunya tempat hiburan gitu ya. itu kan. Ternyata di rumah mereka mungkin bisa lebih aman. Jadi kekuatan apa nih, peta jaringannya kayak apa, ini perlu kita bedah. Dan saya sangat percaya pada kemampuan intelijen kita, ya. Saya sangat mengenal mereka juga, sangat tahu juga kemampuan struktur keamanan kita. Yang kita tanyakan kenapa semuanya itu tidak bisa memberantas ini. Ya. Nah sekaligus saya di forumnya juga nanya juga, ya mungkin Pak Kang Andri ini bisa jawab. Ini ada nggak target nggak Indonesia bebas narkoba kapan? Ada target nggak? Ada target nggak Indonesia bebas narkoba kapan? Ya. Ya. Kalau enggak ya kita dorong pemerintah bikin 5 tahun lagi Indonesia bebas narkoba. Berarti kan ada. Nah kemudian yang berikutnya, mohon maaf saya ingin, jadi ini membuncah juga nih ya, dari kemarin disuruh ngomong narkoba jadi banyak bahan lama ini. Nah selama ini ya yang disalahkan itu keluarga. Betul. Ya. Padahal setahan apa keluarga kita ini menahan arus luar yang masuk kepada kita. Karena sasaran narkoba ini kepada generasi yang level labil gitu kan ya. Ya saya kira ini keluarga juga tidak seluruhnya bisa mampu. Saya apresiasi dengan program ketahanan keluarga, tapi tidak cukup dengan itu. Karena pada akhirnya peran pemerintah yang mempunyai berbagai macam sumber daya kekuatan itu yang bisa menangkal. Ya itulah makanya saya menyebutnya penjahat tadi Kang Aris, karena kekuatannya luar biasa, mereka bisa masuk di Eta leuwih ti penjahat masalahnya baru aya bahasa lain. extraordinary. Mungkin teroris ya. Lebih dari teroris. Kayak teroris. Nah kalau di Kota Bandung, kembali dari ke Bu Kenny ini, di lingkungan Ibu sendiri nih, sudah bersihkah misalnya dan sudah melakukan penyuluhan-penyuluhan ini kan perlu eksternal internal juga nampaknya Bu. Ya, kalau internal sih harus bersih lah. Karena gimana kita mau bekerja fokus ya kalau misalnya fisik kita kemudian ya mental kita nggak benar gitu ya akibat dari konsumsi narkoba. Jadi saya pastikan itu internal itu terutama harus bersih. Ya. Pernah ada pemeriksaan atau tes urin misalnya? Pernah. Kita kerjasama kembali dengan BNN. Kita pernah tes urin dengan BNN ya. Seluruh pegawai kami itu dites gitu. Kalau untuk eksternal yaitu tentunya penyuluhan secara berkala atau rutin. Cuman ya memang sasaran utamanya sih yaitu tadi ya tempat hiburan. Jadi yang terakhir kita lakukan sebetulnya itu sebelum pandemi, karena pada saat pandemi itu tempat hiburan itu tutup semua. Tapi di luar ini, Kang, memang betul ini kan tempat hiburan bukan jadi tertuduh utama saja ya sebetulnya. Di luar tempat hiburan juga masih banyak ternyata ya pengguna narkoba itu. Nah ini kalau kita bicara Kota Bandung ya Kang, ini emang dari 2,5 jutaan jumlah total penduduknya itu 60% itu adalah usia produktif anak-anak muda lah ya, usia dari umur sekitar 20 sampai 40 tahunan. Nah, energi anak-anak muda ini di Kota Bandung ini luar biasa ya. Nah, ini harusnya memang ini tugas pemerintah adalah memberikan sarana prasarana di mana mereka bisa menyalurkan energinya ini. Contoh mungkin di Kota Bandung ini banyak mungkin ruang-ruang terbuka atau ruang-ruang publik yang memang masih belum termanfaatkan secara optimal. Nah ini kan bisa dijadikan tempat bagi anak-anak muda itu untuk bisa berekspresi, berkarya di situ sehingga mereka lupa dengan narkoba gitu ya. Jadi disibukkan aja mereka dengan kegiatan-kegiatan yang lebih positif. Nah ini kebetulan kan di Sudpar juga kita membina juga para pelaku ekonomi kreatif ya kita ada kewenangan dalam hal penataan pengembangan ekonomi kreatif di Kota Bandung, kemudian juga untuk seni dan budayanya juga gitu kan.
Nah ini bisa sebetulnya apabila ruang-ruang publik tersebut kita manfaatkan, kita adakan kegiatan-kegiatan beberapa subsektor ekonomi kreatif, itu kan macam-macam ya, ada musik, ada kuliner dan lain sebagainya ya. Kemudian juga seni budayanya seperti itu. Jadi Bandung ini anak mudanya sibuk dengan kegiatan-kegiatan tersebut, bukan dengan sibuk dengan narkoba gitu. Disibukkan waktunya dihabiskan dengan Ya kesibukan dihabiskan yang positif. energinya lebih ke penyaluran yang lebih positif lah. Ya, tadi Kang Haris juga menyampaikan bahwa peredaran narkoba itu tidak hanya salah asuhan saja di rumah orang tua atau tadi di tempat hiburan malam saja dan lain sebagainya. Ini memang dari berbagai hal kita dikepung oleh narkoba ini. Kembali lagi ke Kang Haris nih. Kang Haris, kalau misalnya nanti paling tidak di Jawa Barat saja, misalnya calon gubernur, calon bupati, calon wali kota, ketika presentasi visi misi, salah satunya bagaimana caranya penanganan narkoba, sekaligus juga adanya target tahun kapan Jawa Barat atau kota Bandung bisa bebas dari narkoba. Bisa-bisa nih Kang Haris yang orang pertama yang bisa mempresentasikan ini. Iya, iya. Jadi saya kira kita ingin dorong ya, LSM Buana ini untuk melakukan kontrak politik dengan calon kepala daerah. Ya, karena saya kira ini belum pernah muncul dalam kontrak politik siapapun tentang masalah narkoba ini. Sampai detik ini belum pernah muncul. Saya belum pernah mendengar ya. Jadi saya kira momen sore hari ini sangat bagus ya, bahwa membuat komitmen nanti ya, karena Buana ini terdepan, saya kira mulailah sekarang dicatat ya. Nanti kalau sudah mulai kedengaran ada orang ingin nyalon jadi gubernur, jadi bupati, wali kota, saya kira cepat kemudian bikin kontrak politik. Kan? Bila perlu fit and proper testnya di Buana. Kalau perlu di sini. Saya kira karena ini penting, karena ini menjadi komitmen bersama masa depan kita. Iya. Kan? Itu satu langkah maju saya kira itu ya. Sebelum nanti, karena nanti dari sana implikasinya banyak ya, ke peraturan, ke anggaran, ke tindakan. Saya terus terang aja, Kang Benny, saya melihat sebenarnya kita semua sebenarnya tidak terkecuali saya. Pada dasarnya kita bingung untuk menghadapi situasi ini. Ya. Bingungnya apa? Dari saya cerita SD itu berarti sampai hari ini sudah hampir 40 tahun kan. Pertumbuhannya naik. Bahkan kemarin Pak Wapres itu sudah memprediksi sampai tahun 2035 peningkatan itu 11%. Ya, preferensi hari ini 1,8%. Padahal peningkatan 11%. Bayang nggak? Situasi ke depan sudah diprediksi meningkat. Artinya nggak ada yang bisa menahan ini. Sejauh ini belum ada yang bisa menahan, gitu kan ya. Jadi saya kira memang kita perlu langkah-langkah luar biasa. Ya, jadi kalau disebut teroris, saya kira bakal ada langkah luar biasa. Ya, mungkin ada densus khusus nanti khusus narkoba, kan? Ini perlu aparat harus ada densus khusus ini. Ya, kalau teroris hanya kalau ada teroris di sekitar kita membuat kita was takut, tapi ini masa depan kita dirampas ini. Betul. Ya, dirampas masa depan kita. Ya, dan saya kira kita dorong itulah ya. Ada kontrak politik nanti terhadap para kepala daerah ini bagus ini. Setuju Kang Andri? Iya, ada kontrak politik? harus, iya. Iya. Nah, kalau tidak salah Kang Andri, Buana juga kabarnya akan mengadakan satu festival film pendeknya. Festival film pendek ini tentang narkoba tentu saja. Ini bagaimana ini kelanjutannya? Mumpung ada Bu Kenny nanti bisa disupport. Jadi karena kan gini, 2 tahun ini murid-murid itu kegiatannya sangat sedikit lah ya. Itu 2 tahun 2019, 2021. Jadi saya dari Buana pengen bikin satu kreasi biar anak-anak punya kreasi yang enggak terlalu jenuh di rumah cuman main game gitu, tapi lebih baik ketemu teman-temannya 5 sampai 7 orang bikin video pendek film, entah nanti mungkin itu piala Ibu Kadis Budpar atau dari Pak Wali gitu. Yang jelas pengen ada kegiatan yang positif buat siswa gitu. Karena gini, Kang Haris sama Bu Kenny yang mungkin saya sampaikan, pengguna di Indonesia 2021 Januari itu 7,3 juta Indonesia ya. Sekarang kalau kita bikin andai-andai 1 orang 1 minggu 1 gram aja sabu kali 7, sekian juta, jadi berapa ton yang butuh sabunya itu. Jadi kita nggak kaget kalau ada sabunya di gelondongan gitu.
Karena Indonesia itu menurut saya pernah ngobrol sama Pak Buas, menurut Pak Buas itu di luar itu Indonesia itu sampah, lem disedot, komik gitu. Di luar negeri itu ada beberapa negara yang melegalkan ya, gitu ada kayak Belanda gitu ya, legal gitu. Tapi jenisnya cuma beberapa gitu. Kalau di Indonesia segala. Gitu lem-lem sampai kak lem-lem oke. Nah itu yang dikhawatirkan itu gitu. Jadi yang dia kalau pengguna sabu itu sekarang 7,3 kalau nggak tahu 7,4. Sekarang se Indonesia itu kalau seorang 1 gram seminggu kebutuhannya 1 bulan berapa ton Bu. Nah itu yang memang tadi yang kata Pak Haris bilang harus kontrak politik memang betul gitu karena 2000 jadi boga lakon kan. Jadi nanti siapapun yang akan maju menjadi kepala daerah, menjadi gubernur, bupati, wali kota harus mempresentasikan bagaimana caranya penanganan penyalahgunaan narkoba supaya sepakat. Nah, gitu ya. Kalau perlu detail sampai dengan berapa anggaran yang akan dilakukan. Sekaligus juga data yang ada yang sahih ya. Nah, ini Buana harus menjadi penggagas utama nih. Baik, di bagian akhir pertemuan sore hari ini di acara ruang diskusi Buana Said ini dimulai dari Bu Kenny ini. Satu kata atau satu kalimat untuk narkotika, penyalahgunaan narkotika ini. Silakan Bu. Satu kata. Satu kata, ya tadi itu teroris ya, kalau menurut saya. Narkotika adalah teroris atau lebih kejam dari teroris Bu? Apa yang lebih kejam ya? Pokoknya terorisme. Luar biasa. Sekarang dari Kang Haris. Keras. Ya? Harus keras. Harus keras. Keras, tegas. Jadi kalau misalkan keras itu begini, kalau memang target penghabisan ini misalkan tertinggi nih hukuman mati, kita ingin lihat seberapa banyak yang dihukum mati karena kasus narkoba ini. Jadi berlakukan hukuman mati keras itu dari Kang Haris Suliana. Sekarang dari Kang Andi Priyatna, sang ketum Buana ini bagaimana? Kalau dari saya satu kata nothing, nggak ada apa-apa. Jadi pengguna narkoba itu nggak akan pernah ada untungnya. Tiga pilihan hidup ya, penjara, mati atau rehabilitasi. Tapi sekarang itu sudah 2 pilihan hidup. Yang tadi kata Kang Beni itu, ya kalau nggak di penjara ya mati. Gitu. Jadi nothing kalau pemakai narkoba itu nggak ada untungnya sama sekali. Nggak ada untungnya gitu. sama sekali. Nggak ada. Nah kalau dari saya, tolak jadi target. Nah itu dia. Baik, terima kasih Bapak-Bapak dan juga Ibu yang paling cantik di ruangan ini. Mudah-mudahan dari diskusi saat ini menjadi suatu inspirasi bagi para penonton YouTube Buana Said. Dan jangan bosan nanti kalau diundang lagi ya Bu Kenny ya. Dan Kang Haris, mungkin nanti Kang Haris sudah menjadi gubernur, jangan sombong lah ke sini. Dan jangan lupa nanti fit and propertiesnya di sini. Baik, Sobat Buana, demikianlah obrol santai sebetulnya ini, tidak ada yang serius. Dan kita pada sore hari ini atau saat ini kita mendapatkan inspirasi dari bapak-bapak dan ibu yang ada di sini. Terima kasih, kita akan ketemu lagi dengan narasumber yang tidak kalah hebatnya dan dengan tema yang luar biasa. Tentu saja seputar narkotika atau penyalahgunaan narkotika. Satu kata dari bapak-bapak, ibu-ibu tadi teroris, kemudian artinya ancaman, kemudian juga ada harus tegas, harus keras, dan tadi Kang Andri apa tadi? Nothing. Nah, kalau dari saya tolak jadi target. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.